podcast Bicara. Hari ini kita akan bincang ceria bersama kami dari kelompok 7. Kenalin, aku Farah Fatima. Aku Diki Chandra. Aku Adalia Saharani. Aku Nafisa Farah. Dan aku Aitan Adrian. Selanjutnya kita akan menjelajahi salah satu negara yang terkenal dengan alamnya yang indah dan sistem pemerintahannya yang baik. Negara mana ya kira-kira yang akan kita bahas, teman-teman? Kita akan mempelajari negara Kanada. Mungkin kita sering mendengar pujian tentang efisiensi birokrasi Kanada. Tapi seperti apa sih sebenarnya sistem administrasi di sana? Yuk kita bahas bersama. Negara Kanada atau yang sebelumnya disebut juga dengan Dominion of Canada merupakan sebuah negara yang terletak di bagian paling utara di kawasan Amerika Utara. Kanada adalah negara terbesar kedua di dunia berdasarkan wilayahnya setelah negara Rusia. Total luas wilayah negara ini adalah sekitar 9.984.670 km persegi dan menempati sekitar 41% bagian dari kawasan Amerika Utara. Wilayahnya tersebut membentang dari Samudra Atlantik ke Samudra Pasifik di barat dan ke Samudra Arktik di utara. Kanada berbagi perbatasan darat dengan negara Amerika Serikat di bagian selatan dan baratnya. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita sedikit mengulik sejarah tentang Kanada. Kanada merupakan negara federasi yang terdiri dari 10 provinsi dan 3 teritori. Sistem pemerintahannya mengadopsi sistem Westminster yang juga digunakan oleh negara Inggris dan banyak negara persemakmuran lainnya. Uniknya, negara Kanada memiliki 2 bahasa resmi, yaitu Inggris dan Prancis, yang mencerminkan keberagaman penduduknya. Ya, betul sekali. Sistem federalisme di Kanada memberikan otonomi yang cukup besar kepada masing-masing provinsi dan teritori. Ini memiliki kebijakan publik bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Lalu di Kanada termasuk dalam sistem pemerintahan monarki konstitusi. Kepala negaranya yaitu raja atau ratu, tetapi kekuasaan eksekutifnya dipegang oleh Perdana Menteri yang memimpin pemerintah tersebut. Sedangkan di Indonesia sendiri adalah republik. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan dipilih secara langsung oleh rakyat. Ternyata dengan Kanada memberikan otonomi yang cukup besar kepada masing-masing provinsi dan teritori, ini membuat kebijakan publik bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Serta jika kita menyadari struktur logisnya juga berbeda dengan Indonesia. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas topik selanjutnya yaitu ciri birokrasi Kanada. Selain kebijakan publik yang sudah dijelaskan yang bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, ternyata fun fact tentang Kanada, yaitu negara ini juga sebagai tempat tujuan pertama yang dipilih para imigran dari seluruh dunia. Dalam beberapa dekade terakhir, Kanada telah menjadi salah satu negara tujuan utama bagi imigran dari seluruh dunia. Kebijakan imigrasinya yang terbuka dan inklusif telah menarik perhatian banyak orang yang mencari peluang baru untuk hidup dan bekerja di negara yang stabil dan sejahtera. Namun, apa yang sebenarnya mendorong Kanada untuk aktif menerima imigran? Di balik kebijakan ini, terdapat berbagai faktor ekonomi, sosial, dan demografis yang saling terkait. Dari kebutuhan akan tenaga kerja terambil hingga tantangan populasi yang menua. Kanada melihat imigrasi sebagai solusi strategis untuk mengatasi berbagai masalah domestik dan global. Lebih dari sekedar langkah ekonomi, kebijakan ini juga mencerminkan komitmen Kanada terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keberagaman, budaya, dan inklusivitas. Apa aja sih ciri khas yang membuat birokrasi Kanada berbeda dengan negara lain? Kalau menurut aku, pertama ada desentralisasi karena kekuasaan pemerintahan dibagi antara pemerintah federal, provinsi, dan lokal. Kedua, ada multikulturalisme. Sistem birokrasi Kanada mencerminkan keberagaman penduduknya dengan adanya kebijakan afirmatif dan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Selain itu, struktur legislatif di Kanada dan Indonesia juga berbeda. Di Kanada menganut sistem 2 pintu, yaitu Dewan Perwakilan atau House of Commons dan Senat. Anggota Dewan Perwakilan dipilih, sedangkan anggota Senat diangkat.
Berbeda dengan di Indonesia, jika di Indonesia memiliki sistem legislatif satu pintu, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Semua anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Nah, ada satu lagi yang bisa kita bandingkan dengan negara Indonesia, bahwasannya di negara Kanada ini termasuk profesionalitas pegawai negeri di Kanada umumnya dianggap profesional dan diharapkan memiliki kompetensi yang tinggi dengan proses dan rekrutmen yang ketat. Sedangkan di Indonesia, rekrutmen pegawai negeri seringkali dipengaruhi oleh faktor non-profesional nih teman-teman, seperti koneksi politik, meskipun ada upaya untuk meningkatkan mayoritas pegawai negeri. Tapi jangan hanya berfokus pada perbedaan. Ternyata di Kanada dan Indonesia juga memiliki kesamaan reformasi. Baik Kanada maupun Indonesia terus melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, teman-teman. Nah, dari yang teman-teman sebutkan barusan, semua pada paham nggak bahwasanya negara Kanada ini termasuk juga negara yang berfokus pada pelayanan publik. Contohnya, pemerintah Kanada sangat menekankan pentingnya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Benar banget. Nah, selanjutnya di Kanada juga memiliki keterbukaan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Di Kanada juga diadakan netralitas politik yang dimana pegawai negeri harus bersikap netral dan tidak memihak pada partai politik manapun. Nah, kita kan sudah membahas tentang sejarah singkat dan birokrasi di Kanada nih teman-teman. Sekarang kita masuk topik yang ketiga, yaitu tentang tantangan dan perubahan yang ada di Kanada. Tidak hanya memiliki ukuran yang sangat besar, wilayah Kanada juga sangat kaya akan sumber daya alam, seperti minyak mentah, gas alam dan mineral seperti uranium, emas, nikel, platinoid, aluminium, seng, molybdenum, kobalt, dan kadmium. Kekayaan sumber daya alam ini menjadi salah satu penunjang bagi majunya perekonomian Kanada. Seperti yang kita tahu, Kanada merupakan salah satu negara dengan ekonomi berpendapatan tinggi atau yang dikategorikan sebagai negara maju. Kanada memiliki pendapatan per kapita nominal yang tinggi secara global dan ekonominya yang maju, termasuk yang terbesar di dunia. Pada tahun 2023 kemarin, ekonomi negara ini adalah yang terbesar ke-9 di dunia. Meski demikian, sektor ekonomi Kanada ternyata menghadapi masalah yang cukup serius, terutama karena kurangnya jumlah tenaga kerja yang tersedia di negara ini. Seperti banyak negara barat, Kanada memiliki populasi yang menua dengan angka kelahiran yang lebih rendah. Sejak akhir tahun 2020, tren demografi di Kanada telah berubah secara signifikan. Angka kelahiran mencapai rekor terendah, yaitu 1,33 anak per wanita pada tahun 2022. Sehingga bisa dikatakan negara ini mengalami krisis penduduk usia produktif yang berperan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Pada tahun 2024, diperkirakan jumlah populasi penduduk negara Kanada adalah sebesar 41.012.563 jiwa. Hal ini tentu saja sangat kontras mengingat bahwa Kanada adalah negara terbesar kedua di dunia berdasarkan wilayahnya. Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kanada, maka tingkat kepadatan penduduk di negara ini adalah sekitar 4,2 jiwa per kilometer persegi, merupakan salah satu yang terendah di dunia. Negara ini menghadapi peningkatan signifikan dalam jumlah penduduk yang berusia di atas 65 tahun. Kanada memiliki salah satu populasi usia tua di dunia. Diperkirakan bahwa pada tahun 2030 lebih dari 25% populasi Kanada akan berusia di atas 65 tahun. Populasi yang menua menimbulkan tekanan besar pada sistem kesehatan dan pensiun. Permintaan untuk layanan kesehatan meningkat dan biaya perawatan
itu jumlah orang yang pensiun lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang masuk ke angkatan kerja, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam ekonomi. Kanada menghadapi tantangan demografis dengan populasi yang menua dan tingkat kelahiran yang rendah. Untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya, Kanada membutuhkan lebih banyak penduduk usia kerja. Karena imigran dianggap sebagai solusi untuk mengisi kekosongan dalam tenaga kerja, terutama dalam sektor-sektor yang mengalami kekurangan tenaga ahli. Banyak industri di Kanada seperti teknologi kesehatan dan konstruksi mengalami kekurangan tenaga kerja terambil dengan mendatangkan imigran yang memiliki keahlian di bidang-bidang ini. Kanada dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerjanya dan mendukung pertumbuhan sektor-sektor tersebut. Namun, terlepas dari kebijakan pemerintah yang berniat untuk mendatangkan para imigran ke negaranya, keberhasilan kebijakan tersebut tetap bergantung pada dukungan masyarakat. Geoffrey Cameron, seorang ilmuwan politik di Universitas McMaster, Ontario, Kanada, mengatakan bahwa sementara banyak negara seperti Kanada menghadapi angka kelahiran yang lebih rendah dan populasi yang menua, keberhasilan sistem imigrasi apapun bergantung pada dukungan rakyat. Menurut opini publik adalah faktor pembatas bagi sebagian besar negara dalam menjalankan kebijakan terkait imigrasi. Cameron mencontohkan di Amerika Serikat, di mana jumlah migran yang memasuki negara tersebut melalui perbatasan selatan telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa, yang secara umum menimbulkan kekhawatiran publik mengenai jumlah imigran yang lebih banyak daripada jumlah lapangan pekerjaan. Meskipun memiliki banyak kelebihan, birokrasi Kanada juga menghadapi beberapa tantangan. Apa saja sih menurut kalian tantangan tersebut? Beberapa tantangan yang dihadapi oleh birokrasi Kanada. Yang pertama, ada perubahan iklim. Negara Kanada harus menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks. Selanjutnya yang menjadi tantangan di Kanada kedua yaitu adanya ketidaksetaraan sosial. Masih ada kesenjangan sosial yang cukup besar antara kelompok masyarakat yang berbeda. Selanjutnya juga ada digitalisasi, yang dimana pemerintah Kanada terus berupaya untuk meningkatkan layanan publik melalui digitalisasi. Namun masih ada beberapa kendala yang harus diatasi oleh pemerintah, nih teman-teman. Selain tantangan, ada perubahan yang sekarang dialami oleh negara di Kanada, yaitu ada perubahan yang cukup signifikan tentang peningkatan partisipasi politik, termasuk di kalangan wanita dan masyarakat adat. Peningkatan kesadaran akan isu-isu hak asasi manusia dan keadilan sosial, serta penyesuaian menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Ternyata masih banyak yang menjadi PR pemerintah negara Kanada ya teman-teman, sehingga seharusnya pemerintah bisa memberikan win-win solution untuk negara di Kanada. Nah, setelah kita membahas dari tantangan dan perubahan, kita akan beranjak ke topik selanjutnya, yaitu pelajaran yang bisa kita ambil untuk Indonesia berkaca dari pemerintahan di Kanada. Secara global, kita bisa melihat perbandingan dari Indonesia dan Kanada melalui cuplikan video berikut ini.
Setelah mempelajari tentang sejarah singkat, ciri khas birokrasi hingga tantangan, lantas apa yang bisa kita pelajari dari sistem administrasi untuk bisa diterapkan di negara Indonesia nih, Nafi? Banyak hal yang bisa kita adopsi dari Kanada, seperti pentingnya desentralisasi, partisipasi masyarakat, dan fokus pada pelayanan publik. Namun, perlu diingat bahwa setiap negara memiliki konteks yang berbeda. Kita perlu menyesuaikan model Kanada dengan kondisi Indonesia. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan dalam episode ini. Kita telah membahas perjalanan menarik birokrasi di Kanada dan di Indonesia, dimulai dari sejarah yang membentuk masing-masing sistem pemerintahan. Kita melihat bagaimana ciri khas birokrasi di kedua negara mencerminkan konteks sosial, politik, dan budaya yang unik. Kita juga mengetahui bahwa di Kanada desentralisasi dan profesionalisme menonjol, sementara di Indonesia sentralisasi dan pengaruh budaya lokal menjadi karakteristik utama. Meskipun ada perbedaan signifikan, kedua negara menghadapi tantangan serupa, seperti isu transparansi dan korupsi yang perlu diatasi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Semoga diskusi ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana birokrasi berfungsi dan tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk menuju sistem yang lebih baik di masa depan. Terima kasih banyak teman-teman atas simpatinya karena sudah menyaksikan podcast kami. Semoga podcast kami ini bisa memberikan wawasan baru bagi kita semua tentang sistem administrasi pemerintahan di Kanada. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru. Saya Farah Fatima. Saya Diki Chandra. Saya Adatia Saharani. Saya Rami Sapara. Saya Haidar Adrian. Sampai jumpa di podcast bicara selanjutnya. Behind the scene. Sebenarnya sistem administrasi di sana, ya kita bahas sama. Halo semuanya. Aku bersiap. Ini Aku Rami Sapara. Dan aku Haidar Adrian. Kelompok 7. Halo, kenalin aku Farah Fatima. Google. Yes, this one. Stop kak. Stop kak. Foto dan memberikan otonomi yang cukup besar kepada masing-masing provinsi dan teritori. Ini membuat kebijakan publik bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Lalu di Kanada termasuk dalam sistem pemerintahan monarki konstitusi. Kepala negara adalah raja atau ratu. Tetapi lalu di Kanada termasuk dalam sistem pemerintahan monarki.